Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aji memulai dengan mempresentasikan background bisnis sebelum ia menghandling areanya, di mana hampir semua kategori produk rata-rata hanya growth di bawah 5%. Semua para hadirin memperhatikan gaya Aji presentasi, begitu pula Mita yang sama sekali tak melepaskan tatapannya terhadap pria itu. Kemudian Aji menekan lagi pointer di tangannya. Slide presentasi pun berganti. Kini Aji membahas opportunity. Aji mulai memaparkan opportunity apa yang ada di areanya setelah ia join dan menghandling areanya. Mulai dari membahas segmentasi outlet, ia mempetakkan segmen outlet by kategori. Mulai segmen retail, di mana ia menjelaskan bahwa segmen retail saat ini masih lemah dan opportunity sangat besar untuk produk rencengan seperti kecap saset, sambal saset, ataupun bumbu kaldu saset. Ia menampilkan jumlah register outlet retail di distributor versus aktif outlet untuk produk mereka. Hanya 27% saja yang sudah aktif order produk mereka. Dan tentu saja 73%-nya itulah yang menjadi sasaran Aji selama ini. Cukup simple. Action yang sudah ia lakukan adalah mengaktifkan outlet-outlet yang belum aktif dengan join visit dan sekalian melakukan coaching kepada salesman under dia. Karena kebanyakan kebiasaan para salesman hanya mengkolek order produk-produk fast moving. Begitu target volume by outletnya tercapai, maka mereka, para salesman, akan melupakan menawarkan produk-produk lain yang memang belum terpenetrasi di outlet-outlet tersebut. Intinya, tugas Aji selama join adalah ia selalu mengingatkan salesman untuk menawarkan produknya. Di mana ada kompetitor, maka di sana ada wajib produk mereka. Dan Aji ikut andil dalam menjelaskan secara detail keunggulan produk mereka kepada outlet-outlet. Cara yang Aji lakukan seharusnya sudah dilakukan semua SR yang ada, namun kadang mereka lupa bahwa tidak semua salesman senang jika diekorin terus sama tim prinsipal. Maka, Aji melakukan pendekatan secara personal kepada semua salesman-nya. Tak jarang, ia selalu mengajak makan tim salesman yang saat itu join sama dia. Bahkan kadang setiap malamnya Aji selalu menyempatkan membeli cemilan gorengan untuk dibawa ke kantor. Jadi pas saat mereka afternoon briefing, Aji sudah menyiapkan cemilan tersebut. Simple sih, tapi sangat melekat di hati para salesman. Terbukti saat Aji menjelaskan slide berikutnya. Pertumbuhan aktif outletnya sangat signifikan. Jumlah aktif outlet retailnya sudah berada di angka 74% dari total register outlet di distributor. Inilah yang dinamakan distribution level. Good Ji, celetuk Pak Ferry saat di tengah-tengah presentasi Aji. Ia sangat senang terhadap hasil kerja Aji selama ini. Di hadapan Mita, Aji tampil dengan gagahnya dan sangat berkarisma, menjelaskan step by step apa yang ia kerjakan. Detail banget, membuat Mita merasakan tubuhnya bergetar. Ingin rasanya, ia meraih tangan pria itu lalu menciumnya yang sedang sibuk memainkan pointer dengan laser bertitik merah yang tersorot di layar. Aji sekilas bertatapan dengan Mita, lalu kembali mengalihkan matanya kepada hadirin yang ada di depan. Begitupun selanjutnya, Aji menjelaskan semua apa yang ia lakukan lagi. Banyak hal yang Aji lakukan sehingga membuat area yang ia handle growth lap 58%. Jadi bukan hanya bercuap-cuap di atas namun tak ada bukti. Hasil karya Aji sangat disenangi oleh Pak Putu. Apalagi saat Aji menjelaskan proyek stokisnya membuat para tim yang hadir hanya melongo dikarenakan Aji bisa mengeksekusi semua produk bumbu kaldu yang datang ke distributor dengan jumlah yang over 12 kali lipat. Dalam 2 bulan Aji bisa menghabiskan semuanya tanpa adanya barang yang diretur. Bahkan beberapa outlet pun sudah melakukan repeat order beberapa kali. 45 menit lamanya Aji berdiri di atas hingga ia pun menyelesaikan semua materi presentasinya.
Semua orang bertepuk tangan atas hasil kerja pria itu. Pak Putu pun ikut bertepuk tangan. Inilah awal dari langkahnya yang kedua. Langkah untuk mencapai sebuah mimpi. Akhirnya Aji dipersilahkan duduk lalu beralih ke area lain. Aji hanya tersenyum saat Mita menatapnya. HP-nya bergetar, adanya pesan masuk lagi. Aji menoleh kembali ke arah gadis itu. Mita mengangguk, dan ternyata betul pesan itu dari Mita. Mita ISM, selamat ya, aku suka. Aji mengernyitkan alisnya, kemudian ia kembali menoleh ke gadis itu. Mita tersenyum hangat, membuat jantung Aji kembali berdetak keras. Lalu ia pun mengalihkan pandangannya untuk fokus melihat presentasi dari teman-temannya. Gimana menurut kamu? Dua orang pria sedang duduk berdua di dalam sebuah ruangan. Terserah bapak sih, tapi ada baiknya sih ia di-challenge lagi, kasih project yang jauh lebih besar. Jawab pria yang duduk di hadapan pria yang berwajah dingin sambil menyeruput kopinya. Iya, saya sudah ngomong juga sama Pak Tono. RSM, Regional Sales Manager kita, dan dia sih nyerahin keputusannya ke saya. Ujar pria berwajah dingin tadi. Kan harusnya 6 bulan kan Pak masa probationnya jadi SR. Jawab pria satunya lagi yang tak lain Pak Ferry, sedang mengobrol dengan Pak Putu di dalam ruangan Pak Putu. Iya sih, tapi karena kebutuhan bisa saja kan, jawab Pak Putu. Apa kita permanenkan dulu? Tanya Pak Ferry. Plus poinnya nih, kalau misalkan dia promote ke supervisor, bisa home base-nya di sana. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya besar untuk biaya mutasinya, jawab Pak Putu. Dan lagi, saya yakin dia bisa mengembangkan area sana. Lanjut Pak Putu. Terus si Nando gimana Pak? Dia udah ngundurin diri, katanya sih pindah ke Denon, jawab Pak Putu. Oh, pantes, ujar Pak Ferry ngangguk-ngangguk. Terserah Pak Putu aja maunya kayak gimana. Oke, kita lihat selama sebulan ini. Jangan lupa kamu develop lagi leadership-nya biar lebih matang. Baik Pak, jawab Pak Ferry. Sepertinya sejarah baru di Indofood Group, karyawan baru langsung dipromot naik grade. Gumam Pak Putu tersenyum. Iya Pak, dan saya berterima kasih sudah percayakan tim saya untuk tantangan baru ini. Yah, biar tim yang lainnya bisa sadar, Fer. Jangan hanya gitu-gitu aja. Iya sih, Pak. Oke, keep dulu informasi ini, biar saya ngomong lagi sama Pak Tono untuk kelanjutannya seperti apa. Ujar Pak Putu setelah menyeruput sisa kopi dalam cangkirnya. Baik Pak, balas Ferry sambil mengangguk. Siang itu di toko Pak Haji. Pak, tahu nomornya HP-nya Haji nggak? Ini baru saja menghampiri Pak Haji di toko, di mana terlihat toko Pak Haji lumayan rame. Kenapa emangnya? Tanya Pak Haji menatap anak gadisnya sambil tersenyum. Ye, kepo deh papa. Ada nggak nih? Tanya Reni selanjutnya. Bentar, papa cari dulu kartu namanya. Ujar Pak Haji yang sudah mengambil sebuah dompet kecil yang di dalamnya terdapat banyak kartu nama. Ada nggak Pak? Reni terlihat nggak sabaran saat ini. Ini papa lagi nyari. Jawab Pak Haji yang sibuk mencari-cari kartu nama pria yang dimaksud Reni. Ada? Ini kali ya, ujar Pak Haji sembari memberikan sebuah kartu nama. Haji Prayoga, gumam Reni.
Membaca nama kartu nama tersebut. Yap, benar yang ini Pak, lanjutnya tersenyum. Catat aja nomor HP-nya, jangan kamu ambil, nanti Papa butuh, dia malah bingung mau menghubungi kemana, ujar Pak Haji. Ya iya bentar Pak, jawab Reni, lalu gadis itu mengetik nomor HP Aji, lalu ia pun menyimpan nomor HP pria itu di memori teleponnya. Nih, udah Pak. Lanjutnya sembari mengembalikan kartu nama tersebut ke Pak Haji. Reni terlihat tersenyum memikirkan sesuatu, kemudian ia pun pamit untuk pergi dari toko Pak Haji. Malam hari, Aji malam ini lagi sibuk ngerjain sesuatu di laptopnya. Segelas kopi menemaninya saat ini. Saat sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba HP-nya berdering dan tertera di layar HP nomor yang tak dikenal. Aji melihat sekilas, kemudian kembali sibuk dengan laptopnya tanpa menjawab panggilan masuk tersebut. Beberapa kali HP-nya berdering membuat Aji sedikit terganggu. Siapa sih? Ujar Aji kesal. Kemudian ia pun mengangkat telepon. Ya halo, ujar Aji dengan sedikit nada tak suka saat mengangkat teleponnya. Galak amat loh, ujar seseorang di seberang, membuat Aji mengerutkan keningnya. Ia berpikir sejenak saat mendengarkan suara orang di seberang. Siapa? Aji bertanya. Reni, sibuk nggak? Aji kembali berpikir mendengar nama Reni barusan. Reni? Nada Aji seperti bertanya. Ya elah nih anak Reni, woi masa nggak kenal sih? Jawab orang di seberang. Oh, jawab Adi, sudah mengetahui siapa yang menelpon. Kok oh sih? Tanya Reni lagi. Udah ya, nanti telepon lagi, aku lagi sibuk, ujar Aji dengan nada ketidaksukaan. Ya udah deh, maaf ya kalau Reni ganggu. Suara kekecewaan terdengar di telinga Aji. Setengah jam lagi Aji yang nelpon ya, ujar Aji. Makasih ya, sorry kalau Reni ganggu. It's okay, ya udah bye, kata Aji kembali tersirat sebuah senyuman tipis di wajah pria itu. Assalamualaikum, suara Reni barusan membuat Aji sedikit terkesima. Iya, waalaikumsalam. Tut. Aji menggeleng-gelengkan kepalanya saat selesai menutup teleponnya. Dasar, gumamnya pelan lalu ia pun kembali sibuk dengan laptopnya.